Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kesalahan-kesalahanmu dinilai dan diperingkat, lalu dijadikan ukuran atas dirimu? Kapan terakhir kali kamu dinilai atau bahkan divonis secara berlebihan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kamu buat? Oke, sebelum kamu menjawabnya, saya akan bercerita tentang anak saya yang ganteng, Zeus, yang menanyakan sebuah soal dari PR sekolahnya. Bentuknya pilihan ganda, mata pelajaran sains. Pertanyaannya memang sedikit membingungkan, dan saya pun memberikan jawaban yang salah. Maka Zeus pun protes karena jawaban tersebut, sebab sebelumnya dia telah memilih pilihan yang benar, tapi saya mengarahkan pada pilihan jawaban yang salah. Protes itu kemudian menjadi ide dari podcast kita kali ini. Singkat cerita, saya mengatakan kepada Zeus bahwa saya memang salah memilih jawaban. Tapi apa yang keliru dengan salah? Sebab bukankah yang salah itu justru membuat kita belajar? Sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Kapan terakhir kita dinilai atau bahkan divonis secara berlebihan dalam bentuk skor berdasarkan kesalahan-kesalahan yang kita buat? Jawabannya, sekolah. Selama hampir 12 tahun kita bersekolah, ternyata kita terbiasa dan terus dilatih untuk tidak membuat kesalahan. Sistem ini baik, tapi hanya bagi seorang spesialis, tapi tidak baik bagi seorang pengusaha atau bisnismen. Seorang pengusaha dituntut untuk berani mengukur serta mengambil resiko yang diperlukan dan melakukan kesalahan sekali-kali, di mana kesalahan tersebut akan menjadi pengalaman yang mengasah skill dan insting bisnis, bukan sebagai vonis nilai atau skor sebagaimana yang kita terima dahulu kala di sekolah. Di sekolah, semakin kecil kesalahan, semakin dekat kita dengan ranking 1. Semakin banyak kesalahan, semakin dekat kita ke juru kunci. Sementara di dunia bisnis, semakin kecil kita mengambil langkah-langkah yang berisiko salah, semakin mandek usaha kita untuk berkembang. Itulah mengapa sekolah adalah sebuah sistem yang mencetak pekerja, alih-alih pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan. Robert Kiyosaki, pengarang buku fenomenal Rich Dad Poor Dad, pernah mengatakan, di kehidupan nyata, orang paling cerdas adalah mereka yang melakukan kesalahan dan belajar darinya. Sementara di sekolah, murid paling cerdas adalah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab di sekolah, kita diajarkan bahwa salah adalah buruk dan kita dihukum dengan nilai yang jelek saat melakukannya. Padahal, manusia didesain untuk belajar dari kesalahannya. Kita belajar berjalan saat terjatuh. Jika kita tak pernah terjatuh, kita tak akan pernah bisa berjalan. Dan meski ini tak memiliki data ilmiah atau jadi sebuah pembenaran untuk bandel, tapi jika kita mengamati lebih jauh, yang saya tahu, teman-teman dulu yang di sekolah rajinnya bukan main, yang selalu ranking, justru kebanyakan sekarang adalah seorang pegawai. Dan tidak ada yang salah dengan itu, saya hanya membandingkan saja. Tapi yang juga saya tahu, bahwa mereka yang dulunya bandel, bahkan yang tidak naik kelas, beberapa di antaranya malah jadi pengusaha yang sukses. Tidak seluruhnya memang, ada yang berantakan juga. Tapi justru pola yang acak itu membuktikan jika pintar di sekolah dengan melakukan kesalahan yang sangat minimal, bukanlah jaminan dari sebuah kesuksesan. Dan takut melakukan kesalahan, itu adalah jaminan untuk tidak mendapatkan apa-apa, karena kita akan cenderung untuk tidak melakukan apa-apa. Itulah yang kemudian selalu saya ajarkan kepada Zeus, bahwa salah itu tidak mengapa, tidak juara itu tak mengapa, nilai jelek itu tak mengapa. Yang selalu saya dorong justru bagaimana ia membangun relasi dengan teman-temannya. Sebab orang-orang itulah yang kelak dapat menjadi partner, network, atau sahabatnya hingga dewasa untuk melakukan banyak hal, termasuk dalam prosesnya, baginya untuk mengejar apa yang ia inginkan ketika dewasa. Dengan alasan yang sama, saya pun tidak mengizinkan Zeus untuk kursus pelajaran di luar jam sekolah. Jika mau, ia boleh ikut kursus berenang, futsal, musik, menggambar, atau apa saja asal jangan kursus pelajaran sekolah. Demikianlah, ini jadi sebuah catatan bagi kita yang mengetahui bagaimana sistem sekolah itu ternyata tidak sebaik yang kita pikirkan, malah justru barangkali kebalikannya. Tapi itulah kondisinya, maka kita harus lebih bijaksana dengan anak-anak kita, dengan tidak merongrongnya untuk tidak melakukan kesalahan di sekolah, dan memaksanya untuk ikut kursus pelajaran sekolah di luar jam sekolah sampai ia capek, atau kita hanya menjadikan tempat-tempat kursus itu sebagai tempat penitipan anak. Sebab jika kita pikir-pikir kembali, memang tak terlalu banyak yang kita pelajari dari sekolah, atau bahkan kuliah yang kita gunakan saat ini, bukan? Beberapa yang kita pakai sampai hari ini, mungkin cuma baca hitung, logika, teman-teman, dan kenangan.
Justru pelajaran-pelajaran terpenting yang kita dapatkan seringkali berasal dari luar sekolah, dari pengalaman, dari jam terbang, dari teman, dari kesalahan. So, mengapa kita takut melakukan kesalahan? Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah quote yang menyimpulkan isi podcast kita kali ini. Jika kamu sudah mencoba namun gagal karena kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, maka selamat, sebab ada banyak sekali orang yang bahkan untuk mencoba saja, mereka tidak berani. Maka mari kita memandang salah, jika itu sudah terjadi, atau harus terjadi, atau pada akhirnya terjadi, sebagai pengalaman, pelajaran, bekal yang baik, bukan sebuah nilai yang kebakaran di buku rapot kita dulu, yang membuat kita jadi nampak bodoh, diomelin orang tua, atau harus ikut remedial tambahan yang super menyebalkan. Semoga bermanfaat.